Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama host narasumber kita, Ustadz Dayadi Reza Setiawan MA. Insyaallah dari beliau telah menjelaskan sedikit pengetahuan tentang husnuzon. Mungkin kepada Ustadz bisa lebih menjelaskan secara rinci nih Ustadz mengenai segi ataupun ketaatan kita untuk bisa mencapai titik keyakinan kita terhadap husnuzon ini Ustadz. Baik. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit dasar daripada husnuzon itu adalah untuk kita bisa bersyukur kepada Allah dengan mengingati sebagaimana atau sejauh mana sudah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita siang dan malam dari mulai kita lahir sampai hari ini. Sudah begitu banyak nikmat-nikmat itu yang kita terima, tapi sedikit daripada yang sudah kita coba aplikasikan dalam bentuk taat kepada Allah. Maka kedua, ternyata husnuzon itu dapat menumbuhkan rasa yakin kita kepada Allah. Sebenarnya keyakinan ini sudah kita bentuk mulai daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Salah satu ayat ada dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya sebuah ketundukan atau sebuah pernyataan bentuk keyakinan kita kepada Allah bahwa kita sudah menyerahkan seluruh hajat hidup kita, ibadah kita sampai tingkat mati kita sudah kita serahkan kepada lillahi rabbil alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada solat kita bahkan kita bersyahadat, tasydid yang kita angkat kemudian kita lihat sebahagiannya melihat telunjuk sebagai menunjukkan bahwa kita betul-betul yakin bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang begitu agung yang memiliki power dan kekuatan, maka kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka tidak ada satupun dalam hidup kita yang itu dapat menyesakkan kita kecuali itu atas izin daripada Allah. Maka senang kita, susah kita itu karena Allah semua yang memberikan. Betul. Ini keyakinan ini harus kita bentuk. Maka kadangkala ketika kita berbicara tentang yakin ini, banyak orang yang kadang-kadang dia percaya kepada Allah, tapi dia nggak yakin. Keyakinannya itu udah kurang. Begitu lihat rezekinya di dompet sudah mulai berkurang, uangnya tinggal sedikit, dia sudah mulai ragu. Padahal Allah tidak pernah menurunkan atau tidak pernah mengurangi rezeki dia. Itu bisa kita pahami sendiri pengalaman hidup itu. Siapa saja ketika sedang saat-saat mau susahnya, sejurus kemudian ada aja pertolongan Allah tanpa disadari. Maka keyakinan ini harus kita bentuk di dalam kehidupan kita agar kita yakin bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang telah mengatur hajat hidup kita di dunia. Maka ada satu keyakinan yang patut kita pelajari. Salah satu contoh misalnya dari keluarganya Ibrahim alaihissalam. Itu keluarga yang luar biasa. Di mana ayahnya, ibunya, sampai Ismailnya itu adalah orang-orang yang begitu yakin. Misal kita lihat bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan anak dan istrinya di sebuah tempat yang pada waktu itu belum ada penghuni. Tak ada satupun situ. Jangankan makhluk, air aja nggak ada. Yang kita nanti akan mengetahui bagaimana ada peristiwa lari ke Safa dan Marwah. Itu dalam rangka menjemput air. Ditinggalkan di situ. Sehingga kemudian istrinya dengan nada yang agak sedikit sedih bertanya kepada suaminya, kenapa ditinggalkan di sini? Betul. Maka 3 kali diulang, kemudian pertanyaan itu ditambah lagi, apakah ini perintah Allah? Maka ketika Ibrahim mengiyakan bahwa ini adalah perintah Allah, Hajar yang ditinggalkan di situ berkata, kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah engkau ke Mesir. Berangkatlah engkau ke Palestina. Siapkan dakwahmu di sana, kami yakin Allah akan menolong kami. Maka apa yang kita ketahui? Ketika Ibrahim meninggalkan keluarganya di situ, sebagaimana yang kita katakan tadi, Ismail haus. Meronta-ronta dia mencari air. Tidak ada air. Sehingga apa yang terjadi? Bunda Hajar yang kemudian mendapati anak dalam kehausan, dia tidak berpangku tangan. Walaupun keyakinannya berbuncah, dia ikhtiar, usaha. Maka apa yang terjadi? Dia berangkat ke Bukit Safa dan Marwah. Yang hebatnya, ketika beliau lari ke Bukit Safa dan ke Bukit Marwah, itu tidak juga ada air. Tapi dilakukan berulang-ulang. Sudah tahu tidak ada air. Maka secara logika, yang dilakukan oleh Bunda Hajar itu sama sekali tidak menghasilkan. Tapi karena keyakinannya kepada Allah, dia bolak-balik sampai 7 kali. Betul. Jadi kalau kita jadi manusia biasa, sekali aja udah cukup. Sofa nggak ada air, ke Marwah nggak ada air, ngapain lagi? Cari aja tempat lain. 7 kali diulang.
Apa yang terjadi? Dia yakin dengan usahanya itu Allah akan memberikan. Walaupun sebagaimana kita katakan tadi, apa yang dilakukan itu sama sekali tidak ada hasil. Justru hasilnya keluar dari kakinya Ismail. Dihentak-hentakkan kakinya keluar air. Tapi Allah memberikan penghargaan kepada Bunda Hajar. Loh, kok bisa tahu? Coba lihat ketika ada orang berangkat haji dan umroh. Tidak ada satupun dari orang yang berangkat haji dan umroh itu melakukan ritual hentak kaki sebagaimana Ismail. Tapi mereka melakukan lari sa'i. Padahal nggak menghasilkan tadi, tapi Allah berikan apresiasi. Diberikan penghargaan, siapa saja yang mau berangkat haji dan umroh, tidak sah haji dan umrohnya ketika dia tidak mau melakukan lari sa'i ke bukit Safa dan Marwah. Ini namanya pun sa'i. Apa itu sa'i? Asalnya dari sa'yan. Sa'yan itu apa? Itu usaha. Jadi orang sekarang banyak menganggapan lari sa'i itu adalah lari-lari kecil. Padahal lebih dari itu usaha artinya, sa'yan. Sebagaimana usahanya Bunda Hajar, yang kemudian dia melingkari jalannya ke Safa dan Marwah, lalu pertolongan Allah itu datang. Dan Safa itu pun baru kemudian diabadikan di dalam Al-Quran namanya. Pada waktu kejadian itu, nama bukit itu bukan Safa dan Marwah, tidak ada nama bukit itu. Tapi kenapa bisa Safa? Safa itu berasal dari kata tasfiyah. Tasfiyah itu adalah saringan. Saringan itu apa? Menyaring semua pikiran-pikiran buruk sangka kepada Allah dan diganti dengan hasil saringan yang positif, thinking atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah apresiasi keyakinan yang telah dipamerkan oleh Bunda Hajar. Betul. Lalu kalau kita lihat lagi Ismail yang kemudian ditanyai pendapatnya oleh ayahandanya yang telah bermimpi beberapa malam untuk disembelih anaknya. Tapi karena keyakinannya ini kan, kalau ini memang perintah Allah, engkau akan mendapatiku wahai ayah sebagai golongan orang yang salih, orang yang soleh. Jadi kalau kita melihat tipikal keyakinan keluarga ini, sungguh maka kita malu rasanya mengatakan bahwa kita yakin kepada Allah. Sebenarnya kita hanya baru taraf kepercayaan. Kapan yakin itu muncul? Kadang-kadang di waktu tersesat, sudah sangat-sangat tersesak kita baru meyakini Allah. Contoh misalnya, ketika kita berada di pesawat terbang, saat ketika di situ pilot sudah mulai goyang membawanya karena cuacanya buruk, sudah tidak mau nggak landing nih, udah beberapa kali putar-putar di udara dengan cuaca yang buruk, disitulah baru teringat la ilaha illallah, mengucap kepada Allah. Maka kadang-kadang di saat ketika kita sudah terdesak, disitulah baru kita memang betul-betul mengingat bahwa tempat satu-satunya kita meminta itu adalah Allah. Berada di tengah laut, di gelombang, pengalaman kami itu ya, begitu berangkat ke Pulau Banyak, di saat ketika naik bot kecil itu disambut dengan gelombang yang tinggi sekali, kapal itu sangat luar biasa. Jangankan kami sebagai orang yang datang, penduduk orang-orang yang biasa berangkat menggunakan dengan perahu, sudah lazim memang itu transportasi mereka. Di hari itu mereka bertasbih memuji Allah. Maka apa yang terjadi? Kadang-kadang saat terjepit kita baru ingat Allah. Kenapa di saat senang kita abai? Bahwasanya semua yang kita lakukan ini harusnya betul-betul kita yakini bahwa itu ada peranan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka positive thinking, husnuzon kepada Allah akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang memang kita yakini bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat menghambat rezeki kita, menyusahkan kita, membuat kita tak berdaya, kecuali itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keyakinan itu tidak muncul. Contoh keyakinan yang tidak muncul itu, kalau ada orang kadang-kadang buka warung, yang warungnya sama kayak usaha kita. Itu kadang-kadang kita di samping udah, mak dia buka juga nih, terbagi rezekinya nih. Padahal tidak pernah. Ke dalam prinsip agama, orang boleh meniru bagaimana usaha kita, tapi dia sama sekali tidak pernah bisa meniru rezeki kita. Maka kalau ini muncul dalam diri kita, tidak ada yang susah di dalam kehidupan kita. Di Ramadan kemarin saya ada ulang satu hadis. Yang ini sebenarnya juga berkaitan dengan hari ini. Ciri orang yang beriman itu dia yakin kepada Allah. Di semua keyakinan itu, baik dalam keadaan dia susah maupun senang, di situ ada kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, ajabal lil amril mu'min. Ajib orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya setiap urusan, setiap ada perbuatan yang itu ada orang beriman di dalamnya, maka urusan itu akan jadi baik. Jadi kalau orang beriman tuh dikasih ujian, dia sabar, dikasih kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan hebatnya, kata Nabi di situ, fakana khairal lahu. Itu pun baik bagi dia. Maka agar bisa husnuzon ini
yang diiringi dengan rasa syukur dan yakin ini bertambah di dalam diri kita, maka yang pertama harus kita perbaiki adalah keimanan kita kepada Allah. Dan iman itu akan muncul, yang harus kita lakukan adalah dengan kita memperbanyak pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini yang akan menyetel iman kita, yang iman ini yang akan mengarahkan kita bahwasanya kita yakin akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang daripada ulama yang menulis satu buah judul submateri yang bagus sekali. Di sana beliau katakan bahwasanya ketika sudah datang kemarau akan datang hujan. Jadi apa yang sebenarnya di sini yang ingin disampaikan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah sempitkan kita sejurus kemudian, pasti pertolongan itu akan datang. Kita lihat saja bagaimana puncak malam itu. Orang di puncak malam itu sulit untuk bangun. Dan di situ ada ibadah yang luar biasa yang kalau kita kerjakan, kita mudah masuk surga. Apa itu? Salah satunya qiyamul lail. Tapi tidak semua orang bisa bangun. Padahal di situ ada rahasia yang menakjubkan. Tapi kenapa nggak bisa bangun? Karena memang di puncaknya malam itu memang waktu yang paling luar biasa. Tapi tidak semua orang bisa bangun. Berat orang. Berat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah puncak itu, tidak lama kemudian fajar itu akan datang. Jadi orang yang ketika ditimpa dengan masalah, semakin tinggi masalah yang dia terima, sejatinya itu yang membuat dia semakin berat. Tapi yakinlah, 2 atau 3 jam kemudian, fajar pertolongan itu akan datang. Maka orang yang beriman itu akan mengatakan fa innamal usri yusra. Di setiap kali ada kesempitan, pasti akan Allah jadikan kemudahan-kemudahan lain yang dia bisa jadikan dalam hidup. Mungkin akan kalau kita banyak cerita pengalaman akan panjang lebar, tidak mungkin kita ceritakan pada sesi ini, tapi yakinlah banyak orang-orang yang hebat-hebat itu yang memang betul-betul telah membuktikan keyakinan berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan mereka. Contoh kecil saja Nabi Musa, coba lihat. Di penghujung saat ketika pertolongan itu terasa nggak datang, musuh sudah semakin dekat, di depan laut, tidak tahu kemana pun, tapi dengan buah keyakinan yang dihentakkannya tongkat ke situ, itu terbelah laut yang hebat luar biasa sehingga mereka bisa menyeberang. Sebenarnya cerita itu bukan menceritakan tongkatnya yang hebat, tapi berbicara tentang bagaimana di saat sempit kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pertolongan itu akan datang. Betul. Saya kira itu, Bang. Masya Allah. Jadi kaitannya memang mendasar sekali dengan keimanan, Ustaz. Sangat luar biasa. Luar biasa, Ustaz ya. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya tatkala kehidupan yang kita jalani di dunia ini, kita harus melibatkan dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian, seringan apapun ujian yang diberikan oleh Allah, itu adalah salah satu nikmat yang diberikan, Ustaz ya. Betul. Insyaallah luar biasa tadi Ustaz kita telah memberikan pencerahan ilmu tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Ustaz ya, bisa menjadi pelajaran dalam menjalani kehidupan, dan semoga di bulan Syawal ini bisa menjadi salah satu refleksi dari bulan suci Ramadan, Ustaz ya. Betul. Bisa lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 4849. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Ustaz diberikan kesehatan, Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku host beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV